Oke, baiklah. Kita mulai perkuliahan mekanika bahan. Jadi pada video kali ini saya akan melanjutkan contoh soal. Ya. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang teori defleksi balok dengan metode integrasi ganda. Kemudian juga saya sertakan beberapa contoh soal. Nah, sekarang saya ingin melanjutkan contoh soal kedua. Nah, contoh soal kedua itu berupa balok cantilever. Baiklah, kita mulai dulu. Nah, jadi contoh kedua ini merupakan balok cantilever 2 segmen ya, dengan beban terpusat di ujung bentangnya. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, jadi di sini dia bentangnya adalah 4 meter ya. Ada 2 segmen, artinya ada yang dia kekakuannya 2 EI dan ada juga kekakuan yang 1 EI di sini. Nah, masing-masing bentang ini jaraknya 2 meter. 2 meter, 2 meter. Kemudian dengan beban terpusat di tepi sebesar 5 kN. Nah, pada contoh kedua ini diketahui nilai modulusnya sekian, inersia sekian, sehingga kekakuannya 1 EI-nya adalah 5 kali 10 pangkat 4 kN meter persegi. Ya. Jadi 1 EI nilainya ada segitu. Nah, kemudian kita coba kerjakan dulu. Jadi yang pertama kita gambar kurva elastis balok dan sumbu koordinat arah X-nya. Kemudian kita tentukan kondisi batas perletakan jepit di titik A ya. Berarti apa? Saat dia nilai X-nya sama dengan 0, berarti posisi di sini X-nya sama dengan 0, maka kita tahu bahwa jika dia perletakan jepit, maka dia rotasi dan translasinya itu sama dengan 0. Oke ya, berbeda kalau misalkan dia perletakan perletakan sendi. Kalau perletakan sendi, maka yang 0 itu hanyalah nilai translasi saja, tapi rotasi dia ada nilainya. Oke ya. Tapi berhubung di sini jepit, maka apa? Saat dia dinilai X-nya sama dengan 0, artinya posisi dia ada di titik A, maka rotasi dan translasinya dia sama dengan 0. Karena apa? Jepit dia mampu menahan rotasi. Nah, kemudian kita hitung gaya dalam momen sebagai fungsi dari X. Jadi kita anggap X-nya itu sepanjang ini, X. Pertama-tama kita tentukan dulu ya berapa reaksi peletakannya, karena beban cuma ada satu poin di sini, beban terpusat. Otomatis reaksi peletakan vertikalnya di titik A itu adalah 5 kN ke atas, dan nilai momennya adalah 5 dikalikan 4 meter tadi ya. Momennya ada 20 kN meter. Nah, sehingga kita coba mendapatkan fungsi momen ya, fungsi momen di sini. Maka apa? Fungsi momennya adalah 5 ya dikalikan X min 20 kN meter. Oke ya. Jadi fungsi momen ini sudah belajar di statika. Jadi fungsi mx ya, atau momen di titik X dari X-nya itu 0 sampai dengan 4 meter, persamanya adalah 5X min 20. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan persamaan momen, kita lanjutkan untuk persamaan integrasi ganda. Karena tadi ada 2 segmen, ya kan? Segmen pertama dan segmen kedua, maka kita hitung juga persamaannya ada 2 segmen juga. Kita hitung dulu segmen pertama dari 0 sampai dengan 2 meter. Ya, dari 0 sampai dengan 2 meter, maka dia adalah do kuadrat V dibagi do X kuadrat. Ya, dx kuadrat sama dengan M momen, ya, M ini momen dibagi 2 EI, itu rumusnya. Momen dibagi 2 EI. Sama dengan, berarti apa? Kita ambil dulu, ini adalah 1/2 EI-nya. Ya, 1/2 EI-nya. Jadi 1/2, 2 itu ini. Ya. EI, nah EI-nya yang ini. Nah, masih ingat ya, tadi EI-nya adalah sekian. Nah, EI-nya adalah 5 kali 10 pangkat 4. Oke. Kemudian baru momennya, baru persamaan momennya. Ya. 5X min 20. Sehingga dapatlah persamaannya
2 kuadrat V per dx kuadrat itu sama dengan 10 pangkat 5 dikali 5x min 20. Nah, ingat, karena kita menggunakan integrasi ganda atau double integrasi, otomatis integral pertama itu untuk mendapatkan rotasi. Ya, integral pertama itu untuk mendapatkan persamaan rotasi, dan integral kedua kalinya itu adalah untuk mendapatkan translasi. Oke, baiklah. Maka ini kita integralkan sekali. Ya, kita integralkan sekali, maka menjadi 10 pangkat minus 5 menjadi 5x kuadrat. Ya, 5x kuadrat per 2 dibagi 20x. Ya, kita integralkan satu kali, dapatlah konstanta C1 di sini. Nah, inilah persamaan 2.1, artinya persamaan untuk mendapatkan rotasi pada titik dari 0 sampai 2 meter. Oke ya. Kemudian kita integralkan kembali, artinya double integrasi. Maka kita integralkan lagi. Maka 5x pangkat 3 di sini, ya kan? Dibagi 6 min 10x pangkat 2. Ya. C1 menjadi C1x, maka bertambah lagi konstantanya menjadi C2 di sini, tambah C2. Jadi untuk persamaan translasi antara jaraknya 0 sampai 2 meter itu adalah ini. Ya. Kita sebut namanya persamaan 2.2. Nah, kemudian untuk segmen yang berikutnya, segmen yang kedua, ya. Segmen kedua adalah yang di sini. Ya. Ini segmen kedua. Maka rumusnya juga sama, yaitu momen dibagi EI, ya. Beda ya, tadi dia momen dibagi 2EI. Kenapa ada 2? Karena dia di sini kekakuannya lebih, 2 kali lipat, ya, sehingga momen dibagi 2EI. Tapi berhubung di segmen sebelahnya dia hanya 1 EI, maka dia hanya M per EI saja di sini. Nah, sehingga 1/EI dikalikan momen di sini. Nah, maka dapatnya 10 pangkat minus 4 dikali X minus 4. Nah, ini persamaannya. Kemudian kita integralkan sekali, maka dapatlah di sini menjadi X kuadrat per 2 min 4X. Ya. Maka ditambah dengan konstanta C3. Kemudian kita integralkan kembali. Ingat, ini adalah persamaan rotasi. Kita integralkan kembali, artinya double integrasi. Maka ini semua kita integralkan lagi. Ya, kita integralkan lagi, dapatnya 10 pangkat minus 4 dikali X pangkat 3 per 6 min 2X kuadrat ditambah C3X tambah C4. Nah, ini untuk mendapatkan persamaan translasi. Ya. Ingat ya, jadi kalau double integrasi, integral pertama itu untuk mendapatkan rotasi, dan integral yang kedua kalinya itu adalah untuk mendapatkan persamaan translasi. Nah, sekarang kita hitung nilai konstanta. Jadi ada C1, C2 tadi, ada C3 juga, ada C4 juga. Itu kita hitung nilai konstantanya berdasarkan kondisi batas. Ya, berdasarkan kondisi batas. Kita lihat dulu persamaan 2.1 tadi. Ya, persamaan awal tadi yang di sini. Nah, ini persamaan tadi kita tuliskan lagi di sini. Kita tuliskan. Nah, tadi di sini bahwa jika X sama dengan 0, artinya dia posisinya tepat jepit, ya, tepat di sini. X sama dengan 0, maka apa? Rotasi dia adalah sama dengan 0, ya. Rotasinya sama dengan 0, artinya tidak ada terjadi rotasi di situ. Maka apa kita bisa ambil? Kita masukkan saja rotasi sama dengan 0, ya kan? X juga sama dengan 0, berarti semua X kita kalikan 0 sini. Nah, 0, maka apa? Sehingga dapatlah tersisa C1, berarti apa? C1 itu sama dengan 0. Oke ya. Paham ya? Jadi berhubung kondisi batasnya yang pertama, di X sama dengan 0, maka dia rotasinya sama dengan 0, theta sama dengan 0. Maka masukkan saja nilai theta sama dengan 0 di sini. X sama dengan 0 masukkan saja di sini. Nah ya, masukkan saja sehingga tersisalah C1 itu sama dengan 0. Oke. Kemudian untuk C2, nah, C2 juga sama. Kita tuliskan dulu persamaan 2.2 tadi. Kita tuliskan di sini. Nah, kita tuliskan bahwa jika X sama dengan 0, maka dia juga tidak terjadi
translasi atau tidak terjadi perpindahan. Maka apa? V sama dengan 0 di sini. Masukkan saja V sama dengan 0 di sini, X sama dengan 0 di sini, sehingga dapatlah sisa C2 sendiri. Ya, sisa C2 sendiri. Maka C2 sama dengan 0. Oke ya. Nah, walaupun tadi ada C1 di sini, ya boleh juga kalian substitusi tadi nilai C1 berapa C1-nya. Ya, itu bisa juga. Oke, sudah dapat kita. Berarti C1 itu sama dengan 0, C2 sama dengan 0. Nah, sekarang bagaimana dengan C3 dan C4? Ya. Maka kita lihat juga kondisi batas di titik B. Ya, tadi kita lihat kan yang pertama kondisi titik batas di titik A. Ya kan, di titik A. Nah, sekarang kita lihat di titik B. Ya, di titik B itu adalah nilai X-nya itu adalah L/2, artinya tepat di tengah bentang. Ya. Maka X-nya sama dengan 2 meter di sini. Nah, pada di titik B sini, ya, di titik B sini, maka untuk mendapatkan theta dan ini rotasi dan translasi, maka persamaannya sama, ya. Berarti persamaan rotasi pada segmen pertama dan segmen kedua itu sama. Ya, sama dengan di sini. Dan persamaan translasi pada segmen pertama dan segmen kedua itu juga sama. Ya, karena apa? Dia harus nyambung. Ya, dia harus nyambung seperti ini. Nah, maka di sini persamaannya dia sama persis. Nah, maka apa? Kita masukkan saja. Ya, kita masukkan saja. Di sini adalah X sama dengan 2 meter. Maka rotasi dari segmen pertama atau persamaan yang pertama tadi, rotasi sama dengan 10 pangkat minus 5 dikali 5x kuadrat dibagi 2 dikurang 20x sama dengan, masukkan saja x sama dengan 2 di sini. Ya. Masukkan saja x sama dengan 2. Dapatnya minus 3 kali 10 pangkat minus 4. Ingat ya, ini dapatnya dari sini. Nah, ini ya. Nah, dapatnya dari sini. Ya. Ini. Oke ya. C1 kenapa tidak dimasukkan di sini? Ya karena C1 sudah 0 ya. Nah, C1 sudah 0 di sini. Nggak perlu lagi dimasukkan. Kemudian persamaan 2/3-nya adalah, nah, theta sama dengan 10 minus 4 dikali x kuadrat dibagi 2 minus 4x ditambah C3. Ya. Itu kita dapat dari sini. Nah ya, 10 pangkat minus 4 dikali x kuadrat dibagi 2 min 4x tambah C3. Nah, C3 tidak sama dengan 0, karena apa? C3 belum kita ketahui nilainya berapa. Maka apa? Kita tuliskan C3 di sini. Cuma tetap ya, semua x di sini kita masukkan sama dengan 2 meter. Jadi tepat dia posisi ada di titik B sini. Ya, masukkan saja di sini x sama dengan 2 meter di situ. Kemudian untuk mendapatkan nilai C3, kita gunakan persamaan ini tadi. Ya, persamaan tadi. Berarti apa? Persamaan 2.1 itu sama dengan persamaan 2.3. Ya, berarti apa? Ini sama dengan ini. Ya, berarti minus 3 kali 10 pangkat minus 4 sama dengan minus 6 kali 10 pangkat minus 4 ditambah C3. Sehingga kalau kita dapatkan C3 sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 4. Dapat C3-nya. Nah, begitu juga dengan C4. Berarti apa langkahnya? Kita masukkan persamaan 2.2 dari segmen pertama, persamaan 2.4 dari segmen kedua. Ya, masukkan saja X-nya sama 2 meter, maka dapatlah ini semua. Ya, nah dapat. Nah, di sini C3 di sini kita masukkan tadi. C3 tadi adalah ini nilainya. Ya, masukkan saja C3-nya adalah itu. Berarti 2 dikalikan C3, ya. 2 dikalikan 3 kali 10 pangkat minus 4. Masukkan saja, tinggal dapatlah C4 di sini tersendiri. Maka dapatlah C4 sama dengan minus 2,67 kali 10 pangkat minus 4. Sehingga apa? Tadi kita sudah tahu ya, C1 sama dengan 0, C2 sama dengan 0, ya kan? C3 adalah ini. 3 kali 10 pangkat minus 4, C4-nya adalah minus 2,67 kali 10 pangkat minus 4. Nah, sehingga apa? Kita bisa susun lagi,
persamaan tadi. Jadi ada persamaan segmen pertama, ada persamaan untuk segmen kedua. Segmen pertama, segmen kedua. Ya, masukkan saja persamaan rotasinya theta, defleksinya atau translasinya v. Masukkan saja tadi di sini. Nah, ini persamaan rotasinya. C1 sama dengan 0, berarti sudah kita nggak tulis lagi. Kemudian persamaan translasi ini kan. Nah, ini maka apa? C2 juga sama dengan 0. Maka ini juga kita nggak perlu tulis lagi. Sehingga kita tuliskan semua di sini. Nah, kemudian untuk yang segmen kedua, persamaan rotasinya itu kita masukkan nilai C3. Nah, masukkan C3-nya. Ya. Jadi persamaan di sini. Nah, ini ya. Ini dimasukkan nilai C3-nya masuk ke sini. Nah, tambah C3 situ. Sehingga ini dapatnya. Ya. Untuk defleksi juga sama. Defleksi berarti masukkan C3-nya, masukkan tadi berapa nilainya. C4 juga kita masukkan di sini. Oke ya, ini. Nah, masukkan saja, dapatnya ini. Nah, sehingga kita bisa memplot ya, memplot berapa nilai rotasi dan translasi di posisi X sama dengan 0. Kemudian di X sama dengan 1 meter itu berapa? Di X sama dengan 2 meter berapa? Di X sama dengan 3 meter itu berapa? Dan di X sama dengan 4 meter itu berapa? Nah, di sini kalau kita pengen cek benarkah persamaan ini semua, ya, apakah benar persamaannya? Itu kalau kita ambil nilai X sama dengan 2, ya, maka nilai rotasi yang ada di segmen 1 dan segmen 2 itu nilainya sama. Ya, karena apa? Berarti dia tepat di poin B sini. Begitu juga kalau X sama dengan 2, saya masukkan di sini dan saya masukkan di sini, otomatis juga nilainya sama. Ya, sehingga apa? Dia nyambung kurvanya. Ya, seperti itu. Namun saat X sama dengan misalkan 2,1, berarti apa? Saya gunakan persamaan di sini. Karena apa? Sudah posisinya ada di segmen kedua. X sama dengan 3 meter, berarti apa? Saya gunakan persamaan di sini. Karena apa? Sudah sampai di sini dia. Tapi kalau misalkan X sama dengan 1,9 meter, berarti saya menggunakan persamaan di sini. Karena posisinya baru ada di sini. Ya, di segmen pertama. Oke ya, seperti itu. Nah, ini kalau kita ingin menghitung di ujung sini berapa sih lendutannya dan berapa rotasinya, maka kita masukkan X sama dengan 4 meter di situ. Tapi kita gunakan yang ini ya. Nah, ini. Nah, oke ya. Ini dari 0 sampai 2 meter. Ya, ini untuk 2 sampai 4 meter. Oke, didapatlah lendutannya adalah minus 1,2 mm ya. Minus itu artinya dia arahnya ke bawah. Ya, arahnya ke bawah. Nah, sehingga apa? Kalau misalkan saya plot di Excel, saya plot dengan menggunakan dua persamaan tadi. Ini segmen pertama, ini segmen kedua. Ya, saya gunakan. Nah, bahwa benar tadi ya, kalau saya masukkan X-nya, nah ini X-nya, X-nya sama dengan 2 meter, mau saya gunakan rumus persamaan yang segmen pertama dan rumus persamaan segmen kedua, itu nilainya sama. Ya, sama saja. Seperti itu. Sehingga kalau saya plot, dapatlah kurvanya seperti ini. Ini saya plot per 50 cm. 0,5 meter ya. Sorry, ini meter ini, bukan mili. Nah, meter. Seperti itu ya. Nah, sehingga kita dapatkan ini. Nah, seperti itu. Oke. Ini kalau kita menggunakan metode double integrasi secara matematis. Nah, sebenarnya juga bisa kita bandingkan menggunakan program komputer. Ini juga sudah saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa kita juga bisa membandingkan atau memvalidasi hasil perhitungan kita secara manual matematika menggunakan metode integrasi ganda, kita bisa validasi menggunakan komputer. Nah, kalau kita lihat di komputer sini, kita bandingkan bahwa nilainya sama ya, mirip nih. Nah, nilainya mirip-mirip saja ini. Ya. Di
0 meter, ya di 0 meter, maka dia defleksinya dan radiusnya, rotasinya itu sama-sama 0. Di setengah meter 0,024, 0,023 ya, mirip. Ini juga sama, 0,0094 sama ya. Kita lihat di akhir. Ini juga 1,2 sama, 0,005 sama. Ya. Nah, jadi kita sudah bisa memvalidasi hasil hitungan kita tadi menggunakan matematis. Kita coba bandingkan menggunakan program komputer, ternyata juga bisa. Oke. Nah, ini yang sebelumnya, contoh soal yang pertama tadi yang ada di video saya sebelumnya, juga sudah dibandingkan menggunakan komputer, juga hasilnya sama. Oke ya. Saya rasa untuk video kali ini singkat saja penjelasannya. Silakan teman-teman bisa pelajari lagi, persiapkan dirinya untuk ujian akhir semester ya. Oke, saya rasa cukup dulu video singkat ini saya akhiri. Sekian, terima kasih.